Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini materi yang buat fisika dasar kita akan belajar tentang ini ya, kerja dan energi. Oke, untuk materi kerja dan energi, sebelum memulai materi, saya ada video ini, tolong disimak dulu ya. Video disimak dulu. Oke. Oke ya, dari habis nonton video ini, apa yang bisa kita simpulkan? Beda-beda ya. Nah, sekarang saya mau coba kasih ilustrasi. Bayangkan ketika kalian naik yang perahu seperti tadi itu, tiba-tiba berhenti. Salah satu penyebabnya apa coba? Mungkin dihentikan, emang sengaja dihentikan oleh yang mengemudikan kan, atau ini misalkan kasusnya kehabisan bahan bakar. Nah, kalau kehabisan bahan bakar, apa yang dapat kita simpulkan yang berhubungan sama materi kali ini buat minggu ini, yang kerja dan energi? Mari kita uraikan ya. Nah, ketika perahu itu berjalan, menempuh perjalanan misalkan berapa kilometer, maka kan lama kelamaan bahan bakar dari perahu tersebut akan habis kan, ya kan? Nah, kalau misalkan bahan bakarnya tidak banyak, ternyata belum sampai tujuan dah habis, pasti berhentilah di tengah jalan ya. Nah, kenapa sih saya mengkaitkan sama bahan bakar ini? Apa kaitannya sama materi untuk minggu ini? Nah, kita tahu kan, bahan bakar itu merupakan apa? Energi kimia ya, yang dirubah menjadi energi gerak atau mekanik kan, yang kemudian digunakan oleh mesin si perahu tadi untuk melakukan kerja, ya kan? Atau memindahkan posisi dari perahu tadi ya, dari posisi awal atau mungkin dari tepi laut ke tengah tadi. Oke, terus ini paham ya? Jadi bahan bakar yang berupa energi kimia tadi diubah menjadi energi mekanik atau energi gerak ya. Terus kemudian digunakan oleh mesin kendaraan untuk melakukan kerja, yaitu memindahkan posisi kendaraan, posisi si perahu tadi. Perahunya itu dipindahkan ya, dari posisi awal ke posisi akhirnya. Oke, paham ya dari sini? Jadi apa yang bisa disimpulkan? Jadi posisi perahu bisa berpindah karena mesin melakukan gaya ya. Jadi mesin melakukan gaya sehingga terjadilah perpindahan posisi dari perahu tadi. Oke, paham ya?
Jadi ini ya secara ringkasnya, energi kimia dirubah jadi energi gerak, kemudian perubahan energi tadi digunakan mesin untuk melakukan kerja, yaitu melakukan kerja itu memindahkan posisi awal sampai posisi akhir si perahu. Oke ya, ini ya definisi yang singkatnya lah dari fenomena tadi ya. Nah, kemudian karena munculnya gaya tadi dan perpindahan, ini ya, munculnya gaya sama perpindahan tadi berarti mengurangi apa hubungannya sama perahu tadi, mengurangi energi yang dimiliki bahan bakar kan. Jadi energi bahan bakar itu berkurang akibat munculnya si gaya sama perpindahan tadi ya. Nah, ini harus dipahami ya, munculnya si gaya sama perpindahan menyebabkan energi yang dimiliki bahan bakar berkurang. Oke, sehingga apa, dapat kita simpulkan kalau energi yang dimiliki bahan bakar merupakan besaran skalar ya, dan menyatakan apa, jumlah saja kan. Sedangkan gaya sama perpindahan apa kemarin, bersifat dinamik, memiliki besar sama arah. Oke ya, jadi ingat ya, si energinya tadi besaran skalar yang memiliki jumlah doang ya. Skalar kan memiliki nilai aja, nggak punya arah ya. Nah, tadi hubungannya energi gaya sama perpindahan kan. Nah, sedangkan gaya sama perpindahannya bersifat dinamik, berubah ya dinamik tuh, dan memiliki besar dan arah. Oke ya, di sini paham ya. Jadi terlihat ya, dari sini terlihat apa, hubungan energi yang merupakan besaran statik tadi ya. Yang statik itu jadi yang nggak berubah lah ya, yang kuantitas bukan nggak berubah, statik itu yang memiliki keterkaitan ya sama besaran dinamik. Jadi ada hubungannya antara si energi sama gaya perpindahan tadi. Jadi perubahan energi atau besaran statik melahirkan atau memunculkan perubahan pada besaran dinamik. Jadi ada keterkaitan antara besaran statik sama besaran dinamiknya ya. Nah, itu dari video tadi kita dapat ambil ulasan seperti itu ya. Jadi ingat, ada gaya, perpindahan sama energi besaran skalar, gaya sama perpindahan besaran yang bersifat memiliki besar sama nilai atau vektor ya, yang bersifat dinamik. Oke, kita lanjut dulu, next. Oke ya, dari uraian singkat yang barusan, oke, kita dapat memandang definisi besaran fisika yang baru ya, yang merupakan kombinasi besaran dinamik yang muncul akibat perubahan energi ya tadi. Nah, sehingga besaran yang kita namakan kerja secara matematik itu memiliki bentuk diferensial seperti ini ya, seperti di slide ya, dimana dv sama dengan perkalian titik antara vektor f dikali perkalian antara vektor r yang didiferensialkan ya, atau tadi diferensial w kerja sama dengan perkalian vektor f dikali perkalian diferensial vektor r. F itu gaya, r itu apa, perpindahan ya, w nya kerja. Oke ya, jadi ada hubungannya, w kerja sama dengan perkalian titik antara gaya sama perubahan perpindahan lah ya, dr ya, karena perubahan posisi. Oke. Nah, dari persamaan itu kalau kita tulis notasinya dalam bentuk skalar, maka persamaannya akan berubah seperti ini ya, dw sama dengan f dr cos theta. Nah, dimana theta itu apa?
Theta itu sudut antara gaya sama elemen perpindahan. Jadi sudut ya, sudut antara gayanya kemana, terus sama arah perpindahannya itu kemana. Nah, antara sudut antara dua elemen tersebut, nah itulah theta tersebut. Oke ya. Oke, kita lanjut. Oke, di sini kan kita jelaskan ya perbedaan antara hubungan energi sama kerja ya. Di sini ada dua. Yang pertama yaitu hubungan energi dan kerja ketika suatu sistem melakukan suatu kerja, sehingga hubungannya selisih antara energi awal sama energi akhir itu sama dengan kerja yang dilakukan sistem tersebut. Jadi sistem melakukan kerja ya, jadi energinya itu berkurang akibat melakukan kerja tadi. Oke ya, ini untuk yang tipe yang pertama ya, yang jenis pertama, hubungan energi sama kerja. Yang satunya ketika suatu sistem dikenai kerja, sehingga gimana kalau sistemnya dikenai kerja? Misalkan ada sistem nih, terus dikenai kerja dari luar, sehingga apa? Energinya meningkat ya. Jadi energi akhir dari sistem tersebut itu merupakan penjumlahan antara energi awal sama kerja dari sistem atau benda tersebut ya. Jadi ingat ya bedanya. Yang satu tadi melakukan kerja suatu benda atau suatu sistem ya. Jadi hubungannya kerjanya itu sama dengan selisih antara energi awal sama energi akhirnya. Kalau yang kedua, suatu benda atau sistem dikenai kerja sehingga energinya meningkat kan. Jadi hubungannya energi akhirnya itu sama dengan energi awal ditambah kerja tadi. Oke ya, ini penjelasan dari dua sistem yang dikenai sama melakukan kerja ya. Oke ya, ini saya kasih contoh ya biar paham ya materi tentang kerja dan energi ini. Oke, di sini contohnya ada sebuah koper yang bermasa 10 kilo ya, berada di atas bidang datar dengan koefisien gesek kinetis 0,2. Koper tersebut ditarik dengan gaya 60 Newton dengan membentuk sudut 30 derajat terhadap arah horizontal. Jika koper berpindah sejauh 20 meter dalam arah horizontal, berapakah usaha yang dilakukan gaya tersebut dan berapa usaha yang dilakukan gaya gesekan? Oke, pertanyaan jelas ya. Nah, sebelum lanjut, kalian coba pause dulu ya di sini videonya, karena habis ini ada pembahasan dari soalnya. Kalian coba kerjakan dulu, jangan lihat pembahasan dari saya. Nah, kerjakan dulu sebisanya dulu. Nah, nanti bisa dikoreksi benar atau enggaknya. Habis dari ini videonya pembahasan soal ini soalnya. Kayak coba kalian pause dulu, coba kerjakan. Nanti biar tahu di mana kalian kekurangannya, kurang pahamnya di mana. Nanti misalnya masih bingung dengan adanya jawaban, boleh ditanyakan. Oke, coba di pause ya. Oke, next ke jawaban.
Oke, yang akan kita bahas sekarang yaitu materi tentang energi potensial sama energi kinetik ya. Oke, yang kita bahas duluan yang energi potensial dulu ya. Energi potensial di sini itu energi yang dipengaruhi oleh percepatan gaya gravitasi, oke ya. Jadi pengaruhnya G. Nanti jadi hubungannya ada ketinggiannya, oke ya. Di situ didefinisikan si energi potensial W sama dengan plus minus mgh, oke ya. M di situ massa benda, G-nya itu percepatan gravitasi, terus hanya itu ketinggian. Itu saya tulis 1 2 itu misalkan posisi lah, perbedaan posisi, perbedaan ketinggian gitu ya. Misalkan benda bergerak dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Nah, plus minusnya itu menunjukkan arah tadi, arah geraknya, arah benda, perpindahan benda. Kalau minus berarti apa? Ayo. Nah, kalau minus berarti itu benda bergerak ke atas. Karena kan kalau ke atas semakin lambat ya benda itu. Misalkan kalian lempar bola ke atas, kan semakin berkurang kan kecepatannya. Kalau plus berarti ke bawah ya. Kalau dilempar ke bawah kan semakin cepat. Oke. Nah, dari sini. Jadi energi potensial adalah mgh ya. Oke. Lanjutnya, nah gimana kalau sekarang efek kerja terhadap laju benda, terhadap gerak? Nah, apa hubungannya? Nah, hubungannya nanti muncullah energi kinetik tersebut. Jadi pengaruh dari gerak itu nanti muncullah energi kinetik yang didefinisikan seperti itu ya. EK sama dengan setengah mv kuadrat. M-nya massa, V-nya kecepatan dari benda ya. Nah, itu untuk satu benda. Kalau misalkan bendanya banyak, ya berarti tinggal nambahin. Misalkan ada 2 benda, ya, rumusnya jadi setengah M1 V1 kuadrat tambah setengah M1 V2 kuadrat. Oke ya, kalau misalkan banyak ya tinggal tambah aja, kan bisa kompleks sistemnya. Oke, itu untuk definisi dari energi kinetik sama energi potensial ya. Energi kinetiknya setengah mv kuadrat, kalau energi potensialnya mgh. Oke, terlanjut. Oke ya, pembahasan yang sekarang yaitu tentang energi mekanik. Nah, energi mekanik itu ya perjumlahan antara energi potensial sama energi kinetik, yaitu mgh ditambah setengah mv kuadrat. Oke ya. Nah, untuk energi mekanik nanti itu ada terjadi kekekalan energi ya. Jadi hukumnya itu terjadi kekekalan energi. Misalkan ada 2 benda, energi mekanik benda pertama kemudian berpindah tempat ke yang posisi kedua. Nah, energi mekaniknya itu kekal. Jadi penjumlahan energi kinetik sama potensial tadi di posisi yang pertama sama yang posisi akhir itu terlalu sama ya. Kalau energi potensial sama energi kinetiknya bisa berubah-ubah. Misal ini di posisi A energi potensialnya 5, energi kinetiknya 5 ya, sama berarti energi mekaniknya 10 kan. Kinetiknya tadi 5, potensialnya 5 ya. Jadi ditambahkan 10. Terus berpindah ke posisi B. Posisi B energi potensialnya 3. Berarti energi kinetiknya berapa? Pasti 7, karena kan kekal ya, energi mekanik itu kekal, terjadi kekekalan energi. Oke, di situ paham ya. Oke, ini gampang lah ya energi. Saya kira cukup ya untuk energi mekanik. Nanti masih bingung bisa ditanyakan lah. Oke. Oke ya, saya kira cukup dulu lah materi untuk pertemuan kali ini. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjut minggu depan ya. Ini kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan bisa komentar ya di video ini atau di Google Classroom-nya. Oke ya. Saya kira cukup untuk minggu ini. Saya tutup perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.